Mari kita tinggalkan sejenak euforia visual dari studi kasus tadi dan masuk ke ruang operasi yang sesungguhnya. Pada layar ini, kita mendefinisikan apa itu mengukur efektivitas. Secara teoretis, ini adalah proses menilai sejauh mana pesan kita mencapai tujuan. Namun, secara eksekusi bisnis, ini adalah proses interogasi forensik terhadap setiap rupiah anggaran yang kita bakar di ekosistem digital. Kita tidak lagi mentoleransi kampanye yang hanya sekadar terlihat bagus atau ramai di media sosial. Pengukuran ini memaksa kita melacak jejak digital audience. Apakah motion design yang kita buat berhasil menghentikan ibu jari mereka? Apakah copywriting kita memicu interaksi atau langsung ditelan algoritma? Dan yang paling brutal, apakah semua kebisingan promosi itu bermuara pada peningkatan penjualan di neraca keuangan korporat? Mengukur efektivitas mengubah pemasaran digital dari sekadar seni meramal atau tebak-tebakan visual menjadi sebuah disiplin ilmu ukur yang memastikan setiap strategi yang kita luncurkan memiliki akuntabilitas finansial yang mutlak. Sebuah corong perjalanan audiens yang sangat kejam. Semuanya bermula dari reach dan impressions. Ini sekadar metrik fundamental yang membuktikan bahwa aset visual kita terdistribusi di layar mereka, bukan berarti mereka peduli. Untuk mengukur kepedulian, kita bergeser ke engagement rate dan click-through rate, CTAR. Disinilah kualitas komposisi visual dan ritme editing video kita diuji secara brutal. Apakah hook di 3 detik pertama mampu menghentikan ibu jari mereka untuk mengklik tautan? Namun, perjalanan tidak berhenti pada sebuah klik. Audiens tersebut harus masuk ke tahap conversion rate, persentase audiens yang tidak hanya menonton, tapi bersedia mengeksekusi pendaftaran atau pembelian. Dan pada puncaknya, seluruh perjalanan ini dihakimi oleh satu metrik mutlak, Return on Investment (ROI). ROI adalah jawaban pamungkas yang membuktikan apakah seluruh jam kerja, kerumitan rendering video, dan biaya produksi kampanye ini benar-benar mencetak profit nyata bagi korporat, atau sekadar membakar uang tanpa sisa. Mari kita bedah lapisan paling atas dari corong metrik kita, reach dan impressions. Secara definitif, reach adalah jumlah kepala atau identitas unik yang layarnya dilewati oleh kampanye kita, sedangkan impressions adalah total frekuensi aset kita dimuat oleh server, terlepas dari apakah itu orang yang sama. Dashboard iklan mungkin akan memanjakan mata kita dengan angka 120.000 tayangan. Namun mari kita bersikap realistis. Ketika kita menghabiskan berhari-hari menyusun lini masa, mengatur keyframe, dan melakukan rendering sebuah explainer video beresolusi tinggi di Adobe Premiere Pro, mampukah kita puas hanya dengan angka impressions? Masalah terbesar dari metrik ini adalah klaim kata melihat. Di era di mana audiens menggulir layar lebih cepat dari kedipan mata, sebuah tayangan bisa tercatat bahkan jika video kita hanya numpang lewat selama sepersekian detik secara autoplay tanpa suara. Angka-angka raksasa ini murni mengukur kehebatan distribusi mesin platform, bukan mengukur atensi sesungguhnya dari manusia. Mari kita turun satu tingkat lebih dalam pada corong metrik kita menuju layar ini, engagement rate atau tingkat interaksi. Jika metrik reach sebelumnya hanya mengukur siapa yang dilewati oleh konten kita, ER mengukur siapa yang bersedia berhenti dan bereaksi. Mari kita ajukan pertanyaan jujur di ruangan ini. Berapa harga sebuah like atau komentar bagi bisnis kita hari ini? Secara matematis, layar ini menyajikan rumus yang sangat lugu. Total interaksi dibagi total audience. Namun, secara strategis, IR adalah rapor yang kejam bagi eksekusi kreatif kita. Saat kita memproduksi video explainer menggunakan HeyGen atau mendesain grafis kampanye berhari-hari di Canva dan Premiere Pro, IR membuktikan apakah tata letak visual dan hook kita berhasil meretas kebosanan audiens atau justru diabaikan. Angka 4% di contoh ini mungkin terlihat kecil di atas kertas, tapi di tengah lautan konten digital yang bising, IR adalah sinyal pertama yang membedakan apakah audiens kita adalah penonton pasif atau prospek yang mulai peduli pada merek kita.